Cek satu, oke masuk ya. Ntar langsung masuk ke bukan, bukan yang ini juga, yang satunya lagi. Oh, bukan juga, satunya lagi. Koordinat. Dah nggak usah pakai wajah sekalian. Oke sekarang, ntar ini jalan kan? Oke sekarang, aduh, sekarang kita mau tutup ini dulu. Ntar, habis itu kita mau balik lagi ke sini. Oke. Aduh, jadi males ya mau bikin video. Sebenarnya tadi kita udah bikin video cuy, cuma sebenarnya ada error sedikit di sininya. Di di if ng-nya. Sekarang kita mau nyoba ya. Sekarang udah jadi kita udah ngerti untuk setting-settingnya segala macem. Kita udah bikin kayak gini, ya udah bikin ke topologi tiba-tiba. Terus em, kita mau bikin yang namanya IP addressing dulu ya di sini. Jadi untuk yang kalian belum nonton video sebelumnya, di video sebelumnya tuh kita bikin IP addressing ya. Jadi addressing, habis itu dia juga bikin gateway, habis itu dia juga bikin DNS dan lain sebagainya. Yang kita perlukan untuk ini di sini sekarang itu adalah IP address dan gateway. Terus routing itu nanti kita tambahin, oke? Jadi secara singkat aja, oke, ini kita buka dulu untuk IP addressing kan kemarin sudah bisa nih. Jadi kita masuk, kita quit dulu lah. Slash quit. Nah, jadi bakalan kayak gini. Ini bukan putih ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai putih nggak apa-apa, tapi saya pakai sorry sorry. Kita integrasikan ke terminalnya Windows 11 aja biar enak sih. Oke, jadi kita langsung login aja. Harusnya sudah dikasih password ya untuk punya kalian. Kita nggak setting hostname kayak video sebelumnya cuy. Kita mau buka dulu di sini. Nah, di sini kita lihat di modul sini ya. Ini percobaan, ini praktikumnya. Nah, di praktikum di sini kita suruh bikin topologi yang kayak gitu. Which is kita sudah bikin persis. Lakukan konfigurasi routing statik nanti gampang, tapi yang perlu kita poin adalah di sini ada IP address tidak boleh belekan sama dengan gambar di atas. Oke, jadi di sini dia pakai IP 192 ini kelas C. Terus dia ada 10 nih kelas A. Oke, kalau dia pakai kelas A sama kelas C, kita pakai di sini adalah kelas B sama kelas A di sini ya. Tapi kelas A-nya dari 10.0, di sini dia 10.22 semuanya, 21, 22. Yang dia agak bingung di sini sebenarnya, kayak saya kurang paham gitu loh. Kenapa ya gitulah pokoknya. Kalau ini kita sebenarnya sistemnya kayak incremental aja di sini. Untuk yang lupa IP subnetting dan lain sebagainya, jadi langsung aja buka IP kalkulator sama kayak di video sebelumnya. Di sini ada IP subnetting dimana semakin besar netmasknya. Oke, jadi kalau misalnya kita kasih /29 yang bakal kita pakai. Nah, IP yang dikasih itu cuma sedikit cuy. Jadi dari 1 sampai 6 gitu aja. Tapi kalau misalnya kita pakai IP yang tipikal, netmask yang tipikal, sorry. Habis itu kita calculate. Nah, host yang bisa kita pakai adalah dari 1 sampai 254 gitu. Nah, kita nggak perlu pakai banyak-banyak. Di sini yang paling banyak di sini ada 4 link ya. Di sini ada MikroTik 8 di sini. Ada Ether 1, 4, 2 sama 3. Nah, itu aja gitu loh yang perlu IP. Di sini, sini sama sini sama sini. Untuk perspektifnya sih ini. Nah, belum yang lain-lain ya. Jadi kita nggak perlu pakai yang kayak /19 gitu. /19 kan ada banyak tuh. Kelihatannya di sini jadi 1 sampai 254 aja enggak. Nah, ini depannya juga keikut ya. Jadi 0 1, habis itu 0 sampai 255, 254, 255, habis itu 1 1, habis itu 1 sampai 255, habis itu 2 1, 2 sampai 255 kayak gitu sampai 31 254. Kayak kebanyakan cuy. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak. Kita udah pakai yang optimal /29. Kalau misalnya yang di atasnya lagi di /30. /30 dia cuma dapat 2 IP aja ya. Tapi itu nggak applicable di sini soalnya yang paling banyak ada 4. Sebenarnya kita bisa pakai kalau misalnya kalau mau ribet. Ya ada yang /30 misal di
nggak bisa ya, soalnya minimal 2 di sini, 1, 2. Nah, terus gateway-nya pakai apa gitu kan nggak bisa. Jadi kita pakai slash 29 cuy. Itu alasannya kenapa saya pakai slash 29 di sini. Sudah kita, aduh, udah kita konfigurasi sedemikian rupa, jadi ini enak cuy ya. Ini pada yang pada nggak kelihatan, daripada besarin satu-satu kan nggak enak nih. Jadi kita kasih informasi aja bahwa ini belakangnya nggak ada slash 2 berapa nih, ya semuanya belakangnya slash 29, oke. Sekarang ini sudah kita buka mikrotiknya, bentar ini kita tutup salah satu apa sih ini, Spotify, dokumen, nggak guna cuy. Oke, ini saya lupa mikrotik yang mana. Mikrotik yang ini kali ya, kita buka lagi. Oke, enter. Di sini kita fresh, enggak juga fresh. Soalnya tadi kita sebenarnya udah utak-atik, habis itu ada error nggak jelas. Kita ulang lagi tapi. Jadi kita masuk ke slash IP yang pertama adalah address. Oke, kita masuk address. Untuk yang nggak tahu caranya kasih IP address, di video sebelumnya udah kita jelasin cuy. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian mau lihat dulu nggak apa-apa silahkan. Nah, ini kita kasih informasi aja bahwa kita print. Nah, IP addressnya di sini nggak apa-apa ya, agak nggak kelihatan di sini, aku gedein nih. Yang kita kasih adalah 172.16.10.1/29 nih ya, 129. Habis itu networknya 16.10.0.1 ya di sini ya. Kalian bisa notice di sini titik 1 semua. Karena titik 1 ini adalah IP-nya si Mikrotik 7 ini. Oke. Dia pakai Ethernet yang respektif ya. Di network tersebut. Jadi misalnya 172.16.10.0 dia pakainya Ether 4 ya di sini. Nah, kalau misalnya 10.0.10 dia pakai Ether 1, 10.0.20 dia pakai Ether 2, Ether 3 gitu ya. Sesuai yang ada di gambar ini, cuy. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, udah. Terus yang kita add di sini kalian harus ngikut modul dimana yang beda ya, yang beda dari modul sebelumnya di sini adalah untuk nggak semuanya harus dikasih IP DHCP server. Cuma DHCP servernya apa sih sebenarnya? Nah, DHCP server itu biar si komputernya ini dia dapat IP secara otomatis gitu loh. Kita nggak usah manual-manual kita pakai IP statik gitu. Kita bikin IP-nya 172.16.10.3 gitu ya. Kayak gitu, kita nggak perlu. Kita kasih secara otomatis lewat DHCP server. Gimana cara bikin DHCP server? Di sini di modul ya, untung di modul udah jelasin. Dan ini lumayan bagus cuy ya, dikasih penjelasannya sebenarnya ngapain gitu loh. Nggak asal kasih ini, kasih apa namanya, kasih komen ini, kasih komen itu, berharap praktikannya udah paham. Ini bagus ini sebenarnya. Jadi kita kasih IP pool dulu, IP pool add name. Jadi kita masuk ke /IP, habis itu kita pull, habis itu kita add name kayak gitu ya. Oke, sebelumnya kita kasih info dulu bahwa kita udah bikin IP pool di sini. Ini ya IP poolnya, waduh. Nah ini. Jadi name-nya kita kasih DHCP pool 1 ya, di sini DHCP pool aja. Habis itu ranges-nya kita kasih 172.16.10.2 sampai 172.16.10.6. Kalau di sini kan dia 172.20.20.10 sampai 20.20.20 ya kan. Kalau ini kita rangesnya kasih itu aja. Udah sebenarnya gitu aja. DHCP pool ini apa sih sebenarnya? Kita buat ngedefine IP mana aja yang bisa dibagiin gitu loh. 172.16.10.2 sampai 172.16.10.6 gitu. Kenapa aku nggak dari 1 gitu loh? Kenapa? Karena udah dipakai sama si mikrotiknya nih cuy. Nah, ini. Jadi ini IP-nya si mikrotik gitu loh. Menurut PC 2 ini sama si switch gitu loh. Jadi kita nggak bisa bagiin IP itu karena IP-nya udah dipakai gitu loh. Jadi kita kasih dari 2 sampai 6 gitu. Nah, setelah kita bikin IP pool, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, kita harus bikin DHCP server, bukan ini. Nah, ini yang network. Nah, kita suruh bikin IP DHCP server network. Nah, di mana networknya ini kita bikin 20.20.0/24, gateway-nya adalah 20.20.1 gitu loh. Jadi biar kita tahu gitu loh, kalau misalnya kita pakai DHCP server ini, gateway-nya tuh kemana gitu loh. Gateway-nya ya ke 20.21. Buat yang belum tahu gateway, boleh ditonton video pertama. Di video tugas ya, bukan video praktikum. Jadi tugas ini lebih ke teori. Jadi gateway itu apa bakal jelasin di situ. Oke.
Terus kalau sudah selesai kita bikin network, bentar ya, kita masuk aja ke IP DHCP server, habis itu kita network, habis itu kita print. Nah, ini kita udah bikin si networknya. Jadi addressnya di sini dia ini, itu kita ganti ini. Oke, slash 29. Karena kita pakai subnet ini. Habis itu kita mau gateway-nya adalah 16.10.1. 16.10.1 ini apa? Ya, yang tadi saya jelasin, mikrotiknya ini. Di Ether 4. Oke. Kalau sudah selesai, kita mau kasih gateway-nya. Udah, sorry. IP DHCP server, habis itu kita add. Oke, jadi kita balik lagi satu menu. Kita mau tambahin, karena saya sudah nambah ya tadi ya sebenarnya. Kita mau tambah DHCP servernya di interface Ether 1. Oke, jadi sini kita nggak pakai interface Ether 1 di sini. Karena di sini yang dia mau jadi Ether berapa gitu yang dibuat bagiin DHCP ranges-nya nih, DHCP servernya. DHCP servernya mau ditaruh mana gitu loh. Karena si PC ini ya, PC 2 ini dia itu nyambungnya ke sini ke Ether 4 ya, maka kita kasih di Ether 4 gitu. Nah, terus Ether pool-nya berapa? Nah, ini di mana address pool-nya itu dia berguna. Jadi address pool-nya itu dia pakai nama gitu. Kita nggak usah kasih kayak ginian lagi gitu loh. Jadi address pool-nya adalah DHCP pool 1. DHCP pool 1 itu apa? Ya ini, range ini gitu. List time-nya nggak usah dihiraukan. Terus name-nya ini terserah. Mau apa aja boleh. Kita belum main script. Oke, kalau sudah selesai, udah cuma gitu aja. Habis itu kita kasih masuk ke VPC 1. Kenapa namanya VPC ya harusnya? Virtual PC sih benar. Cuma VPC itu kayak virtual private cloud. Oke, jadi kita tinggal di HCP gitu aja. Habis itu nanti kalau misalnya dia muncul Dora kayak gini, nanti dia bakal muncul dapat IP. Nah, ini IP-nya ya. Oke. Habis itu kita mau ping dari sini. Nah, di sini sebenarnya kita juga udah dapat IP, which is kalau di sini dia itu 10.6. Nah, maka VPC yang 2 yang setelahnya yang kita di HCP lagi itu dia 10.5. Jadi kalau misalnya kita ping 172, ini harus di DHCP juga ya, jangan lupa DHCP. Jadi ada Dora kayak gitu. Habis itu kita ini ping ya dari sana. Dari sini ke sana. 172 10 16 5 itu ya, ini IP-nya nih. 16 5 kita ping. Nah, itu bisa ya. Sorry cuy. Destination network unreachable. 10 cuy, sorry. Kebalik ya. Harusnya gini. Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke, ada salah teknis. Yang penting bisa cuy dari VPC 1 ke VPC 2 dia just through, bukan lewat switch aja tapi lewatnya dari VPC 1 habis itu ke MikroTik 7 habis itu ke VPC 2. Nggak tahu ya kalau misalnya di sini udah bisa kayak di trace gitu kayak di paket tracer di Cisco, cuma kayaknya nggak bisa. Jadi kita nggak bisa tahu gitu loh lewat mana aja. Tapi yang jelas kalau misalnya di MikroTik itu ada namanya trace route. Nggak tahu di sini ada juga atau enggak. Coba kita cek aja ya. Kita tanda tanya. Oh, ada trace ya. Jadi kita trace dari sini ke 172 16 10. Karena ini 6 berarti 5. Oke, cuma sorry. 16 10 1 gimana? Apa sih nggak jelas nih. Tadi bisa di ping, sekarang nggak bisa ya. Jelas kenapa ini? 16 10 1 bisa, 6 bisa, 5 bisa, tapi kenapa trace nggak mau gitu loh. Gitu lah, yang penting kita bisa ping. Ini beda nih ternyata. Oke. Sekarang karena kita sudah bisa setting IP DHCP servernya, itu gampang banget cuy, cuma tinggal ngikutin aja. Oke. Kalau sudah selesai, kita mau bikin address di sini gitu nih, banyak nih, astaga. Di sini kita mau bikin addressnya satu-satu cuy. Misalnya nih di MikroTik 7.
Mikrotik 7 kita mau bikin IP address. Kita mau ke sini dulu, habis itu kita enter dulu lah. Kita IP address, habis itu kita print ya. Nah, kalau misalnya kalian belum muncul kayak gini itu wajar cuy, karena ini saya ngerjain dulu sendiri tadi ya. Nah, caranya gimana? Di video sebelumnya kita udah kasih caranya. Gimana caranya setting address. Pokoknya gampang cuy, kita cuma tinggal add, habis itu addressnya apa, yaitu tadi ini. Habis itu networknya apa. Habis itu address ya. Kita lagi gini aja lah. Habis itu networknya apa. Networknya ini kan, habis itu interface-nya apa. Ya, tinggal kayak gitu aja. Habis itu ether 4 kayak gini ya, kayak gitulah ya. Habis itu kita enter, udah ya. Ini jangan kita enter soalnya nanti bakalan numpuk. Oke. Kalau udah selesai, karena ini kenapa sih? Kenapa kita bikin address kayak gini gitu loh. Ya tadi kan udah jelasin kalau misalnya yang 10.1 ini dia biar dapat IP gitu sih, mikrotik 7-nya gitu loh. Dia sebagai IP utamanya biar bisa jadi gateway. Nah, habis itu yang 10.0.10.1 itu dia respektif ke sini. Oke, ke yang menghubungkan antara mikrotik 7 ke mikrotik 10 ini. Nah, sama dengan yang 20 ini dia menghubungkan yang tengah, habis itu yang 30 itu menghubungkan yang bawah. Oke. Lewat ether 1 2 3. Ether 1 2 3 itu mana ini? Ether 1-nya dia, ether 2-nya dia, ether 3-nya dia. Bukan ether 1 ininya ya. Bukan ether 1-nya ini. Walaupun dia apa ya? Ini dipisah-pisah biar jelas kali ya sama si modul gitu loh. Bukan ether 1-nya ini, bukan ether 2-nya ini, bukan ether 3-nya ini. Karena ini dia settingannya di ether 1 2 3-nya si mikrotik 7 gitu. Jelas? Oke, jelas harusnya ya. Nah, itu kalian harus lakukan di semua router, oke? Di semua router. Di sini juga ya, kita cek. Kalau saya sih sudah tadi IP address, habis itu kita print. Nah, udah semuanya cuy. Karena ini ada 3 ya, kalian setting 3-3-nya. Semuanya harus kayak gitu ya. Ini sebenarnya memang redundant banget. Kita nggak perlu ya kayak gini-gini kalau misalnya di pengaplikasian sehari-hari. Gampang cuy. Ininya settingnya cuma tinggal IP address add interface address sama interface sama address gitu aja sih. Networknya nggak perlu. Jadi kita IP address print. Nah, cuma interface sama address. Udah, cuma itu aja. Networknya nggak perlu cuy. Networknya nggak perlu. Soalnya dari 10.0.10.2/29 itu dia udah tahu gitu loh bahwa networknya ya 10.0.10.0 gitu loh. Ya, oke, mantap. Oke. Nah, sekarang karena sudah tahu dasar-dasarnya ini, yang belum saya kerjakan adalah routingnya, cuy. Jadi di sini sesuai nama modulnya. Jadi semua itu tadi cuma pembukaan ya. Jadi di sini masuknya adalah static routing ya. Kredit buat Pak Khairuddin, Mas Dava, Mas Muhammad Ikhwan dan siapa ya? Gak tahu. Yang selanjutnya adalah Mbak Lip Siva. Ini aslep eternal cuy. Oke, jadi untuk pembahasan utamanya di sini adalah static routing ya. Static routing ini apa sih sebenarnya? Static routing ini sebenarnya ya routing ke ini biar soalnya gini loh. Kita dapat IP nih tadi 172.16.10.6 ya dari yang di VPC 1 ini. Karena dia di subnet ini dia nggak tahu gitu loh caranya masuk ke 172.16.20 bukan 10 ya, 21 gitu misalnya. Which is ini gitu. Atau 6 lah nantinya di sini atau 5 lah di sini. Udah di HCP belum sih tadi? Udah, sorry, udah. Jadi dia nggak tahu caranya ke sini karena dia beda subnet gitu loh. Mau lewat subnet mana gitu. Nah, caranya adalah kita masuk ke ya kita jalanin dari awal dulu sini. Kreatif 7. Karena apa? Pertama kali dia mau kemana? Dia mau ke 172.16.20 ini. Ya caranya ya harus lewat sini dulu ya kan. Nih, ada garisnya tuh. Nah,
Sekarang kita harus setting yang itu dulu. Sekarang kita main logika nih. Soalnya ini kita belum setting juga kalau nggak salah. Coba ya kita cek rute, kita print. Oh udah cuy ya, ini ada AS. Jadi kita tambahin ini, tambahin itu. Oke, kita remove dulu aja lah, biar kita mulai dari awal lagi. Remove nomor 3, 4 bisa nggak? Oke, 3 aja. Habis itu kita nomor 4. Kita print. Oke, cuma ada ini aja. Kita mau remove yang di sini juga, soalnya tadi sudah saya setting ya. Print. Oh, nggak ada di sini. Oke, yang di sini sekarang. Print. Kita mau remove yang itu, remove 0 gitu juga bisa. Nggak usah pakai number. Cuma kalau di video sebelumnya kita pakai number ya. Nggak apa-apa lah. Oke, yang lainnya belum kita setting. Sekarang kita mau setting dari awal lagi cuy ya untuk routingnya. Jadi semua itu yang nggak jelas tadi itu ya, kalian sudah bersusah payah itu cuma addressingnya doang ya. Makanya kalau misalnya kalian mau bikin kayak gini ya, nggak usah ngikutin kayak gini cuy. Kalau misalnya nanti di real life ya, please jangan bikin kayak gini. Soalnya ini redundant banget. Kalau misalnya link satu di sini mati ya mati semua gitu loh. Nggak ada redundancy, nggak ada LHCP, nggak ada penerapan apa-apa. Cuma dia mungkin bagusnya dia kita jadi ingat gitu loh. Karena kita bolak-balik ngetik IP address add kayak gitu-gitu terus. Nah, ini bakalan sama ini IP root. Nanti bakalan ingat kita. Jadi kita mau bikin sih. Gimana caranya 172.16.10 ini kalau misalnya kita mau ke mana dulu nih untuk ke sana. 172.16 berarti kita pertama harus ke sini dulu. Kan dia nggak tahu nih. 10 0 10 0 kalau mau ke 10 0 10 60 0 dia kan nggak tahu gitu loh. Kita misalnya slash ping 10 0 61 lah harusnya ada ya. Nah, no road to host karena apa dia nggak tahu kemana gitu loh caranya. Sekarang gini, kita biar bisa ke sana ya lewat mana dulu? Oh ternyata ke Mikrotik 10 di Ether 2. Ether 2 nya dia IP-nya berapa? Tadi kita masukkan 10 0 10 2 gitu ya. Cara yang lihatnya gini, kita masuk ke Mikrotik 10, kita apa ini, kita slash IP address print. Nah ini ya 10 0 10 2. Oke, ini si Mikrotik 10. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke Mikrotik 7, kita mau add, habis itu kita mau destination addressnya, kita mau kemana gitu loh. Kita mau ke 10 0 60 10 0 60 titik 0 slash 29. Jadi kita mau kemanapun di subnet ini, mau 60.1, 60.2, 60.3 sampai 60.6 karena slash 29 ya, dia harus lewat gateway-nya apa gitu loh. Dia harus lewat si Ether 2, Ether 2-nya si Mikrotik 10. Karena Mikrotik 10 aja yang nyambung ke 10.066 10.060.0 gitu, ya kan? Lewat Ether 3. Jadi dari Ether 1-nya Mikrotik 7 dia harus masuk ke Ether 2-nya Mikrotik 10, which is IP address-nya 10.0.10.2 guys. Oke, kalau sudah selesai kita harusnya bisa ngeping si 10.0.60. Berapa nih yang di sini? Ether 3-nya Mikrotik 10. Kita slash IP address print 60-nya titik 2. Oke. Jadi 60-nya sini titik 2 semua, sini 60.1. Kita mau ngeping ke 10 slash ping 10.60 10.0.60.2. Harusnya sudah bisa. Karena apa? 10.0.60.0 itu dia mencakup 10.0.60.2 gitu loh. Jadi 10.0.62, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6 semua itu tercover di sini. Jadi kalau kita mau ke alamatnya bloknya sini, kita harus lewat 10.0.10.2 gitu. Nah, berarti kita harusnya sudah bisa dong ngeping ini gitu kan. Soalnya ini dia blok IP-nya 10.0.60.1 gitu. Kita coba ya, harusnya nggak bisa cuy ya, time out. Kenapa gitu loh. Dia bukan no route to host lagi kalau misalnya kita udah tahu rutenya. Artinya apa? Artinya paket kita ke sini, ke 10. Oke, habis itu dia kirim ke
Karena kita mau ngeping ke 10.0.60.2 ke sini, seret, dia udah dia kirim ke sini aja. Udah, sekarang dari sini dia harus balas lagi ke sana kan. Nah, sini dia nggak tahu 10.0.10.1 itu di mana gitu loh. Ini di mana gitu loh. Dia nggak tahu rutenya kemana gitu. Makanya kita harus setting yang ini juga. Ya, itu dia nggak enaknya static routing. Kita kalau misalnya banyak-banyak IP kayak gini yang dia konfigurasi topologinya nggak jelas, dia harus kasih routing satu-satu guys gitu. Nah, sebenarnya enak pakai VLAN kalau kayak gini. Sekarang jam setengah 10. Kita mau IP address, kita mau ke IP route. Oke, kita mau ke IP route, habis itu kita add. Kita mau kemana? Kita mau ke mikrotik 7 ether 1. Ether 1 dia 10.0.10.0 ya. Kita mau kemana aja maksudnya. Kita mau ke subnet ini gitu. Kalau mau ke subnet itu /29, kita mau lewat gateway-nya adalah si IP-nya ini. Mikrotik 10 ether 3 10.0.60 10.2. Kita enter. Nah, harusnya kita sekarang sudah bisa ngeping ke mikrotik 7. Jadi kita slash ping 10.0.10.1. Nah, udah bisa. Kalau dia bisa ya dari 10.0.60.1 ke 10.0.10.1, harusnya dari 10.0.10.1 ini bisa ke sini. Oke, kita coba ya. Apa-apa deh. Kita ping juga. Yang tadinya nggak bisa nih, sekarang jadi bisa cuy. Oke. Oke, sudah jelas ya berarti guys. Aduh, habis itu apa lagi? Oke. Nah, sekarang karena dari sini ke sana sudah bisa, apakah dari sini ke sana dia bisa juga gitu? Harusnya sih enggak cuy. Kita coba ya. Nah, ntar di sini. Harusnya dia kalau ngeping sini ping 172 16 21. Nah, bisa ya habis itu 66 IP-nya dia sendiri. Oke. Kalau dia langsung keluar kayak gini dia 26, sorry. Harusnya ini 26 nih kita bisa harus bisa ngeping, bukan bisa ngeping ya. Harus kita bisa ping. Coba kita ping. 172 16 berapa itu tadi 26. Nah, nggak bisa no route to host. Nah, kalau dia belum ada rutenya kayak gini. No route to host. Bahkan satu pun nggak bisa. Satu itu ini dia ya. Ether 4-nya si mikrotik 9. Nah, terus gimana caranya? Berarti ntar ya kita cari dulu caranya. Aku juga belum masuk sini. Jadi kita masuk ke sini dulu, kita mau masuk ke sini nih. Kita mau masuk ke subnet ini nih. Kita mau masuk ke subnet ini. Caranya adalah lewat sini dulu, Nah, tapi kalau misalnya kita mau tanya 17216 bla 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 itu eh ke sini, dia nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu juga 17216 ini kemana gitu loh. Berarti yang harus kita kasih tahu adalah si ini dulu. Nah, si mikrotik 10 dia harus sudah bisa ngeping ke IP bloknya sini gitu loh. Ya nggak sih? Kayak dari itu kita harus bikin print dulu IP root-nya apa aja sekarang. Nah, IP root-nya belum ada ya. D ini apa sih D? D ini dinamik cuy. Di sini ada tulisannya mana? Nah, ini. Dinamik. Kalau dinamik itu artinya bukan dia RIP ya, bukan dynamic routing. Which is ini dia ada sendiri, RIP. Dinamik ini artinya adalah dia dibuat sendiri sama si mikrotiknya, oke? Karena kita bikin addressing. Lanjut, kita mau ke 172.16.20.0. Oke, kita bikin aja. Kita mau ke mana? 172.16.20.0/29. Kita mau ke gateway-nya. Nah, kita untuk mau ke sini, gateway-nya lewat si ether satunya si mikrotik 9. Oke, IP-nya adalah 10.0.60.1. Kenapa kayak gitu ya dia kayak enter-enter gitu ya? Gak jelas sih. Yang penting kita bisa kayak gitu aja. Ntar. Oke. Ntar kita enter aja. Nah,
Harusnya sekarang kita udah bisa ping ke 172.16.21. 16, 10, 1, udah kayak gitu aja. Kayak gitu ya. Tapi sama kayak tadi, 172.16.26 dia bisa cuy. Karena si MikroTik 9 harusnya sudah ada. Oke, kayak gitu aja berarti. Kukira nggak bakalan bisa cuy. Berarti di sini udah ada ya routingnya dia. Oke, oke, cuma gitu aja beneran. Ntar ini kayaknya ada yang salah ini. Maksudnya nanti bakalan ada yang kurang gitu loh. Jadi kita troubleshoot satu-satu lah ya. 10.060 1.16.20.0 lewatnya 10.061. Oke. Oke. Oke, yang penting sudah bisa. Oh ya ya, oke oke. Paham paham. Hmm, oke. Sekarang kita mau bikin yang atasnya sekarang. Nah, karena kita udah bikin yang sini ya, 20.0, kenapa nggak sekalian kita bikin yang 10.0 juga, oke? Kita bikin deh sekarang. Aduh, ini kenapa ke atas-atas gitu ya? Nggak jelas cuy. Add dst address mau ke 172.16.10.0/29. Aduh, mulai ngantuk ya. Gateway-nya adalah 10.0.10.1. Oke. Sekarang berarti kita udah bisa ping ini ya. Kalau misalnya ping ke sana udah bisa. Kita ping /ping 172 16 10.6. Nah, dia bisa ya. Oke, dari sini ke sana bisa, dari sini ke sana bisa, dari sana ke sini bisa atau enggak? Oke. Dari MikroTik 9 dulu lah ya. Dari MikroTik 9 ke sana bisa nggak sih gitu. Kita coba ping. Kalau nggak bisa berarti kan kita tinggal tambahin root gitu aja. Kita ping 172 16 10 10 titik berapa? 6 tadi ya. 10 titik 1 dulu lah. No root to host ya. Apalagi 6 nggak bisa. Oke, kita langsung add aja. Kalau misalnya kita mau ke DST 172.16 subnetnya 10.0/29, berarti kita mau lewat gateway-nya adalah gateway dari sini ke sana dulu kan, berarti ether 3, ether 3-nya MikroTik 10 adalah 10.0.60.2. Sekarang harusnya bisa. Oke, sekarang bisa, yang titik 6 harusnya juga bisa. Oke. Sekarang sudah bisa, sekarang yang ini. Aku mau ping ke sini 172.16.20.0. Sekarang kita ping dulu coba. Kita ping 172.16.21. Nah, no root to host ya, apalagi yang titik 6, nggak mungkin. Kita tambahin dulu cuy. Kita tambah add, kita mau ke mana? DST dulu cuy. Kita mau ke mana? 172.16.20.0/29 blok itu ya, gitu. Habis itu kita mau ke situ lewat gateway berapa? Kita mau gateway mana? Kalau kita mau ke sini dulu, thread. Nah, kita mau lewat ether 2. Karena MikroTik 10 dia udah tahu caranya ke sana, berarti kita cuma tinggal lewat ether 2-nya si MikroTik 10. Ether 2 MikroTik 10 adalah 10.0.10.10.2. Kita ping lagi. Nah, udah bisa. Habis itu yang titik 6 sudah bisa. Nah, karena router distribusinya di sini sama di sini dia udah bisa ngeping ke sana sampai ke sini ya, sampai ke VPC-nya, sama yang ini juga bisa. Nah, harusnya VPC-nya juga udah bisa ngeping ke sana. Oke, kita sekarang ngeping dari subnet 172.16.20.0 ke ping 172.16 10 ya, 10.6. Satu dulu deh. Oke, satu udah bisa. Sekarang 6. Nah, udah bisa ya. Oke, sekarang jadi udah kelihatan, sudah bisa. Goalnya adalah tadi apa di sini? Goalnya di sini adalah untuk
Lakukan pengujian dari masing-masing komputer VPC. Nah, kalau misalnya dari sini sana udah bisa ya, udah selain yang lainnya harusnya juga udah bisa gitu loh. Dari sini ke sana udah bisa, harusnya dari sini sana udah bisa, semuanya udah bisa. Nah, yang belum bisa adalah dari VPC 3 ke subnet ini 10 titik VPC manapun ya. 10.080.0, 10.50, 10.050.0, 10.040.0, 10.20, 10.0.20.0, 10.0.30.0. Itu semua belum bisa karena apa? Kita lewatnya dari VPC 1, switch 5, mikrotik 7, mikrotik 10, mikrotik 9, switch 6 baru ke subnet ini gitu loh. Kita nggak lewat yang bawah-bawah gitu loh. Misal mikrotik 10 ini mati, ya udah dia nggak mau lewat mana-mana gitu, nggak mau lewat yang lain lagi. Nah, karena kita tadi udah bikin ya routing-routing yang nggak jelas itu tadi kita udah bisa. Nah, kalian yang lanjutin ya guys ya. Kalian lanjutin gampang, kita tinggal tambah routingnya dari misalnya dari sini ke sana kita mau lewat kita mau lewat mana dulu ya? Kita mau lewat Ether 1 mikrotik 8. Mau kemana lagi? Mau ke sini kita harus lewat Ether 2-nya mikrotik 9. Kayak gitu-gitu aja, sama kayak tadi, oke? Jadi kita nggak lanjutin lagi. eh saya belum makan dari tadi sore cuy. Kasihanilah saya. Oke, balik lagi ke sini. Oke. Nah, oke, terima kasih buat yang sudah ngikutin. Sorry ya kalau misalnya kita nggak bahas dari addressing, karena addressing itu sudah kita bahas sebelumnya. Sama gampang banget cuy, tinggal nambah-nambahin addressing aja karena addressing static sama DHCP-nya udah jelasin di situ dan di sini materi utamanya adalah routing static. Terima kasih buat yang udah nonton. Mungkin nanti kita lanjut lagi untuk ininya setup if ng-nya mungkin buat yang belum bisa. Nanti mungkin saya share OVF-nya mungkin kalau misalnya secara sementara ya. Kalau boleh. Hmm, mungkin nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya kalau misalnya saya bikin video lagi. Goodbye guys. Aduh lapar cuy. Aduh.